Saya dimintai pendapat oleh seseorang tentang Muhammad Qasim, Bapak Ibu. Sampai-sampai saya dimasukkan ke dalam grup kelompok ini yang mereka mengklaim Muhammad Qasim ini Imam Mahdi. Muhammad Qasim ini Imam Mahdi. Kalau Muhammad Qasim ini Imam Mahdi, berarti Imam Mahdi sudah ada, berarti Islam sebentar lagi zahir. Memang kalau melihat situasi dan kondisi sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai dengan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi akan datang. Namun saya tidak bisa mengklaim kalau beliau Imam Mahdi. Kenapa demikian? Rasulullah diakui sebagai Nabi dan Rasul setelah diutus Allah kan. Betapapun ciri-cirinya sudah ada sebelum beliau diutus Allah. Betul? Apakah langsung orang mengatakan tidak percaya pada Muhammad Nabi, kafir kamu? Padahal Rasulullah belum diutus. Nah sekarang orang ramai mengatakan Muhammad Qasim Imam Mahdi. Bahkan ustadz-ustadz yang menolaknya pun ditinggalkan, disesatkan. Subhanallah. Berhasil mereka dipecah belah. Nah tunggu nanti Allah membaiatnya di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Nah saat itu wajib kita mengimaninya, berbaiat padanya. Ya ustadz-ustadz akhir zaman kita dijelek-jelekan hanya karena tidak menerima pemahaman mereka. Ini yang saya sayangkan para sekalian. Mudah-mudahan ini kabar gembira. Dan kalau Muhammad Qasim ini Imam Mahdi, demi Allah saya akan berbaiat kepada beliau. Ya. Seperti apa Muhammad Qasim? Rahmati Allah. Ini beberapa hal yang sudah saya catat terkait dengan Muhammad Qasim. Ini adalah orang yang bermimpi seperti mimpinya Muhammad Qasim, dan dialah membenarkan Muhammad Qasim dengan mimpi-mimpinya. Dan ini Muhammad Qasimnya penambah Allah. Saya sedang meneliti apakah beliau ini sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Beberapa hal sudah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, namanya Muhammad, ayahnya Abdul Karim bukan Abdullah ya. Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dia lahir di Pakistan. Ya, profilnya Muhammad Qasim bin Abdul Karim, namanya Muhammad Qasim, lahir di Lahore, Pakistan tanggal 5 Juli 1976. Berarti satu usia dengan saya, 45 tahun. Agamanya Islam, anak dari Abdul Karim, asal suku ayahnya kebangsaan suku Quraisy, keturunan Rasulullah, pekerjaan belum diketahui. Ya, Muhammad Qasim adalah tokoh media sosial yang menyebarkan mimpi pada tahun 2014. Pada tahun 2015 adalah awal pertama menyebarkan mimpi secara terbuka di publik. Muhammad Qasim mengaku bahwa dia tidak mengikuti kelompok atau organisasi apapun. Dia hanya orang biasa, orang Sunni biasa. Hanya saja dia berkata jujur. Muhammad Qasim mendapatkan mimpi ilahi di mana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad ada di dalam mimpinya. Allah lebih dari 500 kali, bahkan 800 kali Allah berfirman kepadanya dalam mimpi. 800 kali Allah berkata-kata kepada beliau di dalam mimpinya, langsung berkata-kata kepada beliau. Tapi beliau mengklaim saya tidak melihat Allah, hanya suara Allah yang didengar. Dan bagaimana suara Allah? Dahsyat, luar biasa. Itu kata beliau. Ya, kemudian Muhammad Qasim mengaku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dari balik tabir cahaya sebanyak kurang lebih 500 kali, dan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak kurang lebih 300 kali. Ya, ini Muhammad Qasim. Kemudian profil berikutnya. Pertama kali Muhammad Qasim mendapatkan mimpi ilahi di mana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW ada di dalam mimpinya sejak berusia 12 tahun, 1988. Yang datang secara bersamaan pada umur ke-17 tahun, 1993. Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW mulai rutin datang ke dalam mimpinya pada tahun 2007, 31 tahun. Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad mulai mengajari Muhammad Qasim tentang hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang. Sebagian besarnya adalah menghindari segala bentuk syirik. Muhammad Qasim mengaku telah banyak melihat dan dalam mimpi tentang Islam dan umat Islam akan bangkit lagi di seluruh dunia, di mana Muhammad Qasim mengaku telah melihat keadaan Pakistan, tentara Pakistan Perang Dunia Ketiga, Timur Tengah adalah tempat medan Perang Dunia Ketiga. Peran Pakistan adalah kebangkitan Islam, awal kebangkitan Islam dan percontohan Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sekaligus berperan untuk membebaskan semua wilayah yang telah diambil alih oleh penguasa jahat. Ya Bapak Ibu, ada banyak hal ini tapi waktunya tidak cukup ini ya kalau saya gambarkan semua. Indonesia, Malaysia dan negara Timur Tengah lainnya akan ikut berperan dalam membebaskan wilayah yang hilang dengan cara bergabung dengan bersama Pakistan. India, USA, Amerika Serikat, Israel dan Rusia memiliki peran dalam Perang Dunia Ketiga sebagai musuh Islam. Dan umat Islam memenangkan pertempuran di Perang Dunia Ketiga sehingga Islam dan kedamaian tersebar seluruh dunia. Muhammad Qasim telah mengaku melihat dan dalam mimpinya bahwa Al-Masih Dajjal muncul dan menghancurkan kedamaian. Kemudian turunlah Nabi Isa AS untuk mengalahkan Dajjal dan pasukannya. Setelah itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu rahmati Allah, ada kurang lebih 90 mimpinya yang sekarang sudah terbukti.
Menurut grup Gaza, gerakan akhir zaman, yang mereka siap berbaiat kepada Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi. Ya, di antara pengikutnya di seluruh Indonesia dan Asia Malaysia, dan di Bandung ada pengikutnya, dan dia pernah hadir di kajian saya. Sementara itu, para sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan Muhammad Qasim, apakah beliau Imam Mahdi? Saya tidak tahu. Semakin heboh tentang orang yang akan menjadi Imam Mahdi telah muncul, yaitu Muhammad Qasim yang ada di Pakistan. Sosok ini semakin terkenal dan fenomenal karena dia menceritakan apa-apa yang akan terjadi. Sebagiannya mirip dengan hadis Nabi SAW, tapi sebagian yang lain benar-benar tidak ada dalam hadis, dan bahkan ada yang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Melihat daripada ciri fisiknya sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, saya memperhatikan tidak ada kemiripan dalam banyak hal. Allah menyembunyikannya dari penjahat-penjahat yang mengincar kemunculannya untuk dibunuh. Allah menyembunyikannya dari penjahat-penjahat yang mengetahui bahwa dialah yang akan bisa mengembalikan keadaan dunia ini ke tangan Islam. Bagaimana dengan klaim kelompok atau orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa Al-Mahdi itu adalah Muhammad Qasim ini nanti? Sungguh apabila kita tidak dipandu dengan ilmu yang luas, kalau kita tidak dipandu dengan ilmu yang dalam, baik bersumber dari Al-Quran atau dari hadis Nabi, kita hanya mengedepankan hawa, kita hanya mengedepankan semangat, ya, tanpa ada dipandu oleh ilmu, kita cenderung untuk sesat. Tendensi saya apa untuk mengatakan Muhammad Qasim bukan Imam Al-Mahdi kelak? Yang paling penting, kalau seandainya beliau adalah yang akan menjadi Imam Mahdi, maka pasti kekuatan jahat di fase keempat ini seluruhnya di muka bumi akan membunuhnya. Saya katakan tidak ada tendensi saya untuk mengatakan bahwa ini Imam Mahdi atau tidak Imam Mahdi. Tidak ada, hanya saja melihat ada hadis Nabi banyak yang belum sesuai, baik secara fisik, secara keadaan alam, dan klaim-klaim yang disampaikan dari mimpinya. Taraktu fikum amrain ma in i'tasamtum bihima lan tadillu abada. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka pemberi petunjuk. Selama kalian berpegang erat dan teguh kepada keduanya, sekali-kali tidak akan kamu bisa sesat selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat ada apa, kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada Sunnah. Kalau sudah menyimpang, tidak sesuai, tidak pas, tinggalkan. Kalau Allah takdirkan beliau ternyata dibaiat di Mekah dan beliau Imam Mahdi, wajib bagi saya dan bagi kita untuk berbaiat padanya. Tapi kan sekarang belum dibaiat. Ya, Raja Salman pun masih ada. Yang belum ada pertumpahan darah di Masjidil Haram, belum ada kan? Gara setelah wafatnya Raja Salman atau 3 putra yang mahkota. Dan apakah Raja Salman yang dimaksudkan Rasulullah, itu pun kita belum tahu. Ya, ada salah satu pengamatannya bahwa pandemi COVID-19 ini akan menyebabkan meledaknya dunia di akhir 2021. Itu pendapat mereka, pengamatan mereka. Silakan. Ya, kalau tidak salah itu saya dengar itu. Ya, dan kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya katakan Muhammad Qasim mendapatkan kemuliaan dari Allah. Saya tidak mengingkari apa yang dialami Muhammad Qasim, namun saya tidak mau tergesa-gesa mengatakan beliau Imam Mahdi. Itu pendapat saya. Bagi rekan-rekan yang sempat bertanya lewat WA kepada saya, tanggapan saya tentang Muhammad Qasim. Demi Allah, sekali lagi, kalau Allah menakdirkan beliau, mengangkat beliau sebagai Imam Mahdi, saya insya Allah berbaiat pada Muhammad Qasim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini muncul pembahasan tentang Imam Mahdi, pembahasan tentang Muhammad Qasim. Apakah ini syarat Ramadan kita Ramadan yang terakhir? Tidak. Kita akan mendapatkan kejayaan di mana Ramadan kita bersih tanpa aniaya, Islam zahir di seluruh dunia. Itu barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya pribadi dan saya beristighfar, astagfirullahaladzim.